Kalau aku suruh kamu sedot WC mau? Iya. Kamu sini. Kamu ngapain nguping pembicaraan kita? Baik. Tapi aku nggak terima kalau misalkan kamu dihina sama mereka. Kamu gak terima? Hah? Emang kamu siapa? Hah? Kamu ini cuma sapaan, tahu nggak? Di sini aku seorang manajer. Aku punya hak buat mecat kamu. Apalagi kamu mantannya Risma. Dan aku bisa mecat kamu kapanpun aku mau, ya. Berhubung kamu bermasalah sekarang dengan aku, apalagi kamu mantan Risma, ya. Aku gak mau melihat batang hidung kamu di perusahaan ini lagi. Riz, Putri, iya, aku dari tadi keliling kantor ini luas banget ternyata ya. Aku nyari kamu di sini. Gimana? Katanya di tempat ini ada lowongan kerja. Di bagian apa? Aku sekalian juga bawa berkasnya kok. Oh, kamu udah bawa berkasnya? Iya, aku udah bawa. Tapi, iya ada sih. Sebenarnya lowongan pekerjaannya udah full semua, Put. Hah? Full semua? Ya, tapi kamu telat datangnya. Tapi baru semalam kamu bilang kalau di tempat ini ada lowongan pekerjaan. Gimana sih, Riz? Semalam tuh ada. Iya. Tapi karena keduluan orang, kamu kesiangan, jadi nggak ada. Tapi tadi malam kamu bilang ke aku kalau kamu bakal bantuin aku. Sebenarnya aku mau bantuin kamu, Put. Tapi kamu nggak cocok di bagian itu. Tapi Riz, kamu tahu sendiri kan dulu pas waktu aku sekolah bareng kamu, kita jurusannya juga sama. Iya, sama jurusannya memang. Tapi karena dia Dan kamu lulusannya pasti lebih bagus dia daripada kamu, ya aku pilih dia daripada kamu, Put. Berarti teman yang dimaksud sama Putri itu Risma. Berarti Risma juga kerja di sini dong. Wah. Kayaknya mereka ribut deh. Ya udah, mending aku temuin Arif sekarang. Risma, jadi gimana nih tentang perjanjian yang kemarin? Ya, pas waktu aku belum menjadi seorang manajer, kamu berjanji sama aku kalau misalkan kalau aku jadi manajer, kamu bakal jadi pacar aku. Sekarang aku udah jadi manajer. Perjanjian memang tetap perjanjian. Terus Tapi kamu jadi manajer, aku harus angkat juga dong. Jabatanku harus diangkat juga dong. kamu tenang aja ya. Kalau misalkan kamu jadi pacar aku, kamu nerima cinta aku ya, aku bakal ngangkat kamu sebagai asisten aku, asisten manajer dong. Ya supaya kemana-mana kita bisa berduaan ya. Di kantor juga bisa bermesraan kalau perlu. Ya pokoknya aku bakal rekomendasikan kamu ke Pak Arif untuk menjadi asisten aku. Ya kan aku sayang sama kamu, gak ada salahnya kan? Hah? Aku gak mau kamu terjerumus ya dalam masalah. Ya udahlah, apa sih yang kamu bahas? Yaudah, Ya. aku balik ke kantor dulu. Ya. Arif, Akhirnya datang juga ya ditunggu. Emang dari tadi kemana aja sih, Bos? aku tadi habis ketemu sama seseorang, Rif. Karena aku udah lama banget nggak ke kantor ini, semuanya kan udah aku pertanggungjawabkan sama kamu. Terus aku cuma mau cerita aja sama kamu, Rif. Tadi aku ketemu sama perempuan dan dia itu mencari lowongan ke sini. Katanya sih ada temennya kerja di sini. Dan kamu tahu temennya itu ternyata mantan aku.
Ya kamu nggak perlu tahu siapa mantan aku di sini. Aku juga baru tahu kalau mantan aku kerja di sini. Ya emang bener sih, kita membutuhkan beberapa karyawan baru, diantaranya juga staff, dan kemarin juga saya udah ngerekrut satpam, tapi kayaknya hari ini nggak bisa datang soalnya tadi telepon, nggak ada kendaraannya dipakai semua, jadi ya mohon maaf kalau satpam di depan hanya 1 orang, Bos. Kalau misalkan dengan adanya manajer baru ini nggak ada perkembangan, berarti yang salah di sini bukan manajernya, itu kamu, Rif. Berarti kamu yang harus aku pindah dan aku turunkan jabatan kamu, biar kamu tahu rasa. Ya udah, kalau kayak gitu, ya, aku tunggu di ruang ganti. Kamu bawa baju satpam itu, biar nggak kelamaan. Ya, saya ambil dulu, Bos. Udah. Tambah kerja. Pas banget nih momennya. Kalau kayak gini, aku bisa tahu wanita itu bener-bener serius atau enggak sama omongannya. Oh iya, Terus cari kerja kemana lagi ya? mau. Ada temen aku yang mau ngelamar kerja. Oh, jadi Oh, masih di kamu. sini? Hei, ya aku lagi masih pusing aja sekarang karena cari kerja susah banget. Ya emang cari kerja tuh susah banget. Iya. Kenalin, dia pacar aku, manajer dari perusahaan ini. Oh gitu. Kamu punya pacar manajer di sini? Ya punya dong, Put. Riz, bener nggak ada ya lowongan kerja di sini? Kan pacar kamu udah manajer, mungkin Iya, ada lowongan yang dibutuhin. Tapi kata pacar aku dia nggak mau terima kamu. Kalau nggak percaya kamu aja sendiri. Pak, mungkin di sini ada lowongan pekerjaan, jadi apapun saya bakal terima. Sebenarnya lowongan pekerjaan di sini itu masih ada, tapi Masih ada? berhubung pacar aku itu gak mau nerima kamu, ya apa boleh buat, kamu harus cari pekerjaan di perusahaan lain. Riz, aku minta tolong sama kamu, Riz, bantu aku. Di sini juga ada katanya lowongan pekerjaan. Aku minta tolong ya sama kamu. Aku bener-bener pusing banget lagi cari kerja sekarang. Ya udah, cari kerjaan lain, Put. Nggak harus di kantor ini kan? Mendingan kamu pergi deh, ya, karena di sini udah gak mau nerima kamu. Jadi kamu jangan pernah injakkan kaki kamu lagi di perusahaan ini, atau enggak aku bakal panggil satpam supaya ngusir kamu. Riz, kenapa sih kamu nggak mau? Padahal tadi malam kamu baik banget sama Aku aku. nggak suka, Put, sama kamu. Ya nggak suka kenapa? Tadi malam juga kamu bakal bantuin aku katanya. Terus sekarang pas kita ketemu tiba-tiba kamu bilang nggak suka. Ya itu kan tadi malam. Aku belum ketemu kamu sama sekali dari pas zaman kita kuliah. Iya terus kenapa, Riz? Aku nggak pernah punya salah sama kamu dan aku rasa kita baik-baik aja selama ini. Memang kamu nggak punya salah sama aku, tapi aku bilang aku nggak suka, Put, sama kamu. Iya. Kalau misalkan kamu ada di kantor ini, ya jelas-jelas aku tuh punya saingan, Putri. saingan apa sih? Aku juga nggak bakal nyaingin kamu dalam bentuk apapun. Aku cuma mau kerja, fokus di sini dan aku nggak bakal saingin kamu. Mbak, mendingan pergi deh, ya, jangan cari keributan di sini. Ya, ini perusahaan bukan pasar. Jadi perusahaan butuh ketenangan untuk semua karyawan. Pak, saya minta tolong banget, di sini kata Bapak tadi ada lowongan pekerjaan kan. Saya minta tolong banget, jadi apapun saya bakal terima. Asalkan saya bisa kerja, Pak. Saya udah berhari-hari nyari pekerjaan tapi nggak dapat. Yakin kamu terima? Kalau aku suruh kamu sedot WC mau? Iya. Kamu sini. Kamu ngapain nguping pembicaraan kita? Baik. Sini. Kamu satpam baru? Hah? Kamu baru pertama kali bekerja di sini udah bikin masalah? Hah? Dia mantan aku sama. Oh, ini mantan kamu? Jadi kamu mata-matain mantan kamu ya di perusahaan ini? Hah? Atau Saya nggak mata-matain dia. terus? Saya cuma khawatir sama Putri. Khawatir sama Putri? Emang Putri pacar kamu? Ya bukan sih, tapi dia tuh teman aku.
Kamu bilang nggak ada lowongan di sini, Riz. Emang nggak ada? Tadi aku tanya sama Pak Arif, katanya ada di sini. Kalau buat Putri nggak ada. Terus kamu mau bilang apa? Iya tadi Bapak ini juga bilang kalau di sini masih ada lowongan tapi mereka nggak mau nerima aku, Bay. Kamu gak usah ikut campur dalam masalah ini. Kalau misalkan kamu masih ikut campur, ya, aku bakal pecat kamu sekarang juga. Hah? Nggak perlu, Bay juga baru pertama kerja di sini, mungkin nggak tahu aturan di sini. Nggak apa-apa kok, Bay. Aku nggak apa-apa kok meskipun nggak kerja di sini. Tapi aku nggak terima kalau misalkan kamu dihina sama mereka. Kamu gak terima? Hah? Emang kamu siapa? Hah? Kamu ini cuma sapam, tahu nggak? Di sini aku seorang manajer. Aku punya hak buat mecat kamu. Apalagi kamu mantannya Risma. Pak, Bayu nggak salah apapun kok. Di sini saya yang salah, jangan pecat Bayu dan jangan kasar sama Bayu. Bagian dia juga nggak bisa buat pecat aku. Kan di sini dia cuma Iya sih, Bayu, tapi karyawan biasa. meskipun dia karyawan biasa, dia bisa ngadu yang enggak sama yang punya kantor ini. Kamu nggak tahu, dia tuh seorang manajer. Karyawan biasa sama seorang manajer itu beda. Berarti dia pimpinan juga di sini. Aku di bawah pimpinan, ya. Dan aku bisa mecat kamu kapanpun aku mau, ya. Berhubung kamu bermasalah sekarang dengan aku, apalagi kamu mantan Risma, ya. Aku gak mau melihat batang hidung kamu di perusahaan ini lagi. Udah dong, dengan kalian tuh pergi ya dari sini daripada nanti bikin rusuh. Yang bikin rusuh itu kan kamu, Riz. Ngapain kamu ngasih tahu sama pacar kamu kalau aku mantan kamu? Aku juga nggak bangga buat jadi mantan kamu, Riz. Ngapain juga kamu nguping pembicaraan kita, Bay? Gak usah GR, aku bukan nguping pembicaraan kamu. Aku cuma khawatir sama Putri. Aku yakin Risma ini pasti ngomong yang enggak sama kamu. Kamu nggak usah nuduh-nuduh deh, Bay. Kamu tahu apa sih? Aku tahu, Riz. Aku udah kenal sama kamu, Riz. Kamu nggak usah sok tahu, Bay. Kamu kenal aku cuma beberapa bulan. Meskipun Risma ngomong yang enggak tentang kalian berdua, ya, itu gak ada pengaruhnya, tau nggak? Ya, kalau Risma udah gak suka sama kalian, Pak, kamu di sini kan manajer, seharusnya kamu profesional dong, bukan karena ini pasangan kamu jadi kamu bela dia. emang kamu siapa berhak ngomong seperti itu? Aku mau profesional atau enggak, itu urusan aku. Iya, Gak ada urusan sama kamu. Kamu udah nuduh-nuduh Putri. Sebentar lagi, kamu bakalan terakhir kerja di sini. Sapam, gak usah Kamu tuh sok-sokan ya. siapa? Kamu gak usah sok-sokan ngomong seperti itu. Aku jadi sapam aja. Pacar kamu bangga punya mantan seperti aku. Enggak. Kata siapa? Ngapain? Aku bangga. Ngapain kamu bilang sama pacar kamu barusan? Padahal aku udah gak anggap kamu sebagai mantan, Riz. Oke deh, apaan sih, baik kita pergi aja, baik. Lagian, Pak, gak apa-apa kalau kalian gak mau nerima aku di sini. Yang penting Bayu jangan dipecat. Aku bakal pecat dia, ya. Bawa sapam sialan ini dan jangan pernah injakan kaki kalian di sini lagi. Udah, sana pergi. Kita pergi aja, baik. Kamu kok bisa sih punya mantan seorang sapam rendahan seperti itu? Aku juga nggak tahu kalau dia satpam di perusahaan ini. Ya seharusnya kamu jangan ngakuin dong kalau dia itu mantan kamu. Malu-maluin tau nggak? Kalau karyawan di sini tahu kalau kamu punya mantan sapam, ya citra kamu bakal habis diolok-olok sama teman-teman. Udah. Baik. Kamu ngapain sih ngelawan sama atasan itu? Kalau kamu dipecat gimana? Ini hari pertama kamu kerja dan kamu pasti butuh pekerjaan ini, Bay. Tapi aku nggak suka aja, Put. Ada laki-laki yang kasar sama perempuan dan terkesan nggak profesional juga. Iya, aku tahu kalau kamu bela aku, tapi nggak segitunya juga. Aku juga kasihan sama kamu. Ya, Nyari kalau aku- kerja sekarang itu susah, Bay. Jadi pertahankan pekerjaan kamu sekarang. Tapi aku juga kesel aja, Put, sama laki-laki itu. Dia itu seorang manajer di sini. Tapi kenapa dia nggak profesional? Ya udahlah, ngapain kamu mikirin itu? Lagian ini juga bukan perusahaan kamu kan, terserah dia lah mau ngapain. Aku juga udah terima kalau aku nggak bakal kerja di sini. Yang penting kamu tetap kerja di sini. Udah itu aja. Ya udahlah. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa kok, cuman sedikit sakit hati aja. Sakit hati kenapa? Ya kamu tahu sendiri, itu tadi temen aku, dia bilang semalam kalau di sini ada lowongan pekerjaan dan bantuin aku. Tiba-tiba tadi dia bilang kalau dia nggak suka sama aku. Mungkin dia iri aja sama kamu.
Iya, tapi kan nggak kayak gini baik caranya. Aku udah percaya sama dia kalau hari ini aku bakal dapat kerja. Udah tenang aja. Rezeki nggak bakalan kemana Put. Oh ya, ini pekerjaan aku. Jadi aku di sini tuh jadi satpam Put. Tapi aku nggak ngasih tahu sama kamu tadi karena aku takut kamu malah ilfil sama aku dan ngejauh. Apapun pekerjaan kamu, aku bakal tetap kenal sama kamu kok. Tapi kalau misalkan nih aku ajak kamu pulang bareng, nanti kamu mau atau nggak Put? Masih nanti, tapi kan aku nggak kerja di sini. Kamu nggak mau nungguin aku? Kalau dipaksa boleh sih. Ya udah aku maksa kalau kayak gitu. Tapi ya, kamu nanti pulang aku pakai seragam satpam kayak gini. Aku antar ke rumah kamu nggak malu sama tetangga-tetangga kamu? Baik, seharusnya kamu tuh bersyukur kamu bisa kerja di tempat kayak gini. Sedangkan aku nggak dapat kerja sama sekali. Berarti kamu nggak malu? Ya enggak lah. Justru aku bangga sama kamu bisa kerja dan kamu nggak gengsi kerja. Nanti kalau misalkan tetangga kamu atau orang tua kamu nanya, kenapa kamu mau sih dianterin sama satpam, kamu jawab gimana? Pasti kamu langsung ngejauhkan dari aku? Ya enggak lah, Bay. Aku bakal jawab sesuai pemikiran aku. Kamu nggak risih atau nggak malu dideketin sama satpam seperti aku? Enggak sih, aku juga heran kenapa aku nggak risih. Biasanya nih ya, kalau ada cowok yang gangguin aku risih banget. Tapi kalau sama kamu kayaknya beda deh. Tapi kan aku cuma seorang satpam Put. Udah 3 kali ya, Baik, kamu bilang kamu cuma seorang satpam. Aku cuma memastikan aja. Takutnya kamu cuma ngerasa nggak enak aja, padahal kamu malu deket-deket sama aku. Enggak kok, aku justru seneng banget aku bisa kenal kamu di sini, meskipun nggak sengaja. Atau jangan-jangan kita jodoh ya, Baik? Mau berjodoh sama aku? Kalau emang udah takdir, kenapa enggak? Nanti hidup kita pas-pasan loh. Kan kerjaan aku cuma kayak gini. Kan rezeki itu bisa kita cari bareng-bareng. Ya juga sih, ternyata sesuai apa yang kamu omongin di awal tadi. Aku pikir setelah kamu nih tahu aku cuma jadi satpam, kamu bakalan pura-pura nggak kenal sama aku. Iya, Risma itu mantan kamu. Aku udah nganggap dia sebagai mantan kok, karena dia itu putus sama aku gara-gara dia itu selingkuh. Selingkuh sama yang tadi. Nggak tahu juga aku Put. Dan aku nggak ngurus. Aku udah nggak mau kenal lagi sama perempuan kayak gitu. Lagian ya, aku itu sekarang cuma mau fokus sama kerjaan aku. Bagus deh kalau gitu. Berarti kamu bakal tetap kerja di sini kan? Soalnya nanti aku kan nggak boleh kerja sama kamu. Iya sih. Oh, kamu udah ada angan-anganmu bareng sama aku nih? Aku Gak ada, pikir nanti kamu malah kepedean lagi. ya beneran juga nggak apa-apa Put. Jadi itu biar jadi semangat juga buat aku. Jadi kerja, aku ada tujuan juga nabung buat biaya pernikahan nantinya Put. Kalau misalkan kamu mau sih. Kok kamu nggak jawab Put? Kita kan baru kenal nih sekarang dan tiba-tiba kamu ngomong kayak gitu, aku takut dibohongin aja. Karena laki-laki sekarang tuh banyak bohongnya. Justru karena kita baru kenal, aku membuktikan semuanya sama kamu. Kalau aku beneran ngelamar kamu mau? Hari ini pun aku berani Put. Tanpa kamu tahu latar belakang aku. Aku nggak peduli Put. Aku mau nikah sama kamu. Otomatis aku harus terima semua kelebihan dan kekurangan kamu, keluarga kamu, masa lalu kamu, semuanya aku udah terima. Ya kamu juga harus terima tentang apapun yang ada dalam diri aku Put. Ya aku nih sama dengan laki-laki yang lain Put. Aku banyak kekurangan juga. Ya aku juga punya masa lalu dan keluarga aku juga sama, banyak kurangnya juga. Ya kamu harus terima itu semuanya juga dong. Aku juga suka cara kamu jelasin sama aku. Iya, kan emang harus aku jelasin sama kamu Put. Karena kamu nggak percaya kan sama aku. Kayaknya kamu susah banget percaya sama aku Put. Aku percaya sama kamu, Bay. Ya udah, gimana nih? Mau nanti setelah selesai aku kerja aku anterin kamu terus aku ngomong sama orang tua kamu. Aku mau serius sama kamu. Ya meskipun aku baru kenal sama kamu, tapi aku bakalan buktikan semuanya. Gimana? Dan nanti
aku bakalan ngasih tahu sesuatu sama kamu. Kamu pasti kesel kan sama siapa namanya tadi? Risma sama pacarnya itu. Aku nggak tahu nama pacarnya. Aku bakalan balas dendam buat kamu. Kamu bakalan mau balas dendam apa sih, Bay? Kamu di sini nggak punya kuasa. Jadi udahlah, pertahankan aja pekerjaan kamu dan buang jauh-jauh perasaan kesel kamu yang tadi. Kamu bilang aku nggak punya kuasa di sini. Tunggu ya. Tak lagi pimpinan perusahaan ini bakalan nyamperin satpam ini. Ya karena mau mecat kamu, Bay. Udahlah, jangan, kita nggak perlu bahas itu, mending kamu. Aku serius sama kamu. Aku bakalan ngasih tahu sesuatu sama kamu. Nah, ini dia. Wah, tambah keren aja harus pakai seragam kayak gini. Rif, ini semua kan atas bantuan kamu. Jadi, aku bakalan kasih bonus buat kamu. Dan aku udah membuktikan omongan aku, Rif. Kamu bilang nanti perempuan itu bakalan menghindar. Buktinya, Putri sama aku sekarang kok. Iya bos, banyak wanita emang kan. Bentar. Maksudnya gimana ini? Pasti ini yang punya perusahaan ya? Jadi, dia itu atasan manajer yang tadi. Oh, Orang yang gitu. diberi tanggung jawab untuk mengelola perusahaan ini. Mbak ini siapa? Dia wanita yang aku ceritain. Dia mau ngelamar di sini, tapi sama si Risma itu bilang nggak ada lowongan. Dan ada lagi pacarnya Risma itu katanya manajer di sini. Mereka udah ngusir aku dan katanya mau mecat aku. Dan Putri juga nggak dibolehin kerja di sini. Sebentar bos. Manajer yang bos maksud mungkin. Ya mungkin. Orang yang pertama kali hari ini jadi manajer. Iya, mungkin itu kan aku nggak tahu, Rif. Mereka udah ngehina aku dan juga udah marah-marah sama aku. Ya, mentang-mentang aku cuma seorang satpam. Baik, kalau kamu di sini emang satpam, kenapa kamu nggak sopan sama? Ya aku bakalan kasih tahu semuanya sama kamu. Tapi nggak sekarang, Put. Aku bakalan ngasih tahu kamu di depan orang-orang yang udah menghina aku sama kamu. Aku bakalan kasih pelajaran sama mereka. Mbak Putri tenang aja, di sini emang ada beberapa staf yang kosong dan emang kita membuka lowongan kerjaan. Iya Pak. Kamu menjadikan calon istri aku staf. Baik, nggak apa-apa kok. Aku juga emang butuh pekerjaan, di bagian apapun saya terima kok Pak. Iya semua tergantung Pak Bayu aja nantinya. Atau gini aja, saya mau panggil orang yang bersangkutan tadi untuk menghadap ke sini. Atau kita ketemu di ruangan Pak Bayu aja. Kayaknya. Ruangan satpam. Iya maksudnya ruangan satpam, Put. Kayaknya lebih baik ketemu di sini deh. Soalnya kalau misalkan aku masuk ke dalam nih, pasti bakalan ramai di dalam, Rif. Jadi aku mau udah akrab sama Arif ini karena dia temen aku. Oh gitu, aku pikir ada maksud lain. Ya udah, kamu sekarang panggil mereka buat datang ke sini. Oh, siap. Baik, kata orang itu tadi di sini ada lowongan pekerjaan, gimana kalau aku jadi staf di sini? Kamu katanya nggak mau kerja, Put. Tapi kan masih belum nikah. Baik, kalau udah nikah bareng sama kamu, baru deh aku nggak kerja. Ya udah deh, terserah kamu aja. Ntar lagi aku bakalan kasih tahu semuanya sama kamu. Dan aku yakin kamu pasti bakalan senang juga. Karena aku harus selesaikan satu persatu biar semuanya itu clear. Jangan aneh-aneh ya. Aku nggak mau kamu dipecat di sini cuma gara-gara aku. Nah, ini dia. Orang yang bersangkutan sudah saya hadirkan di sini. Oh gitu. Ini Kenalin, nama saya Bayu dan saya yang punya perusahaan ini. punya perusahaan Pak. Saya minta maaf Pak karena udah. Kenapa? Soalnya aku pakai pakaian satpam kayak gini. Siapa yang mau ngelarang aku pakai pakaian satpam kayak gini? Mau aku pakai gembel di sini? Itu urusan aku. Kalian semua yang gaji itu aku dan terutama kamu, Riz. Kamu dari tadi udah ngehina aku ya, Riz. Dan kamu juga udah mempermalukan aku di depan pacar kamu. Mentang-mentang pacar kamu sekarang seorang manajer. Hah? Aku bisa pecat kalian kapanpun aku mau. Ya, karena kalian udah kurang ajar banget sama aku mau kalian sekarang angkat kaki dari kantor aku dan aku nggak mau kalian ada di sini lagi. Tapi Pak, Tapi baik, Apalagi? aku mau minta maaf. Udah deh, kamu gak usah sok manis deh, Riz. Kamu ngomong pelan sama aku karena kamu tahu kan kalau misalkan aku yang punya perusahaan ini. Tadi
kamu kasar banget ngomong sama aku, Riz. Seolah-olah aku nggak pernah kenal sama kamu. Dan kamu, ya, kalau kamu mau kerja di sini, nggak apa-apa. Aku bakalan terima kamu di sini. Cuman kamu harus gantikan aku menggunakan seragam ini. Ya itu pun kalau kamu masih butuh pekerjaan. Kalau enggak ya udah. Tapi kan jabatan saya seorang manajer, Pak. Masa langsung jadi cabang, Pak? Kamu masih ngerasa pantas jadi manajer setelah apa yang kamu lakukan? Seorang manajer itu seharusnya profesional. Rif, emang masih pantas orang ini jadi manajer di sini? Semua tergantung. Udah satpam. Ya apa boleh buat daripada dia ntar keluar dari perusahaan ini dan nggak dapat kerjaan di tempat manapun. Buka. Mending terima aja. Iya, Pak. Kamu buka baju kamu pakai ini sekarang. Udah. Jadi cabang ya, Pak. Iya Pak. Jadi Ya kalau enggak sebelum aku berubah pikiran nih, sekarang Iya, kamu pakai. Nah sekarang pacar kamu udah ada di posisi aku. Sekarang kamu bebas mau ngelakuin apa aja sama pacar kamu. Kamu masih mau pacaran sama dia? Ya enggak lah, Semua. Kamu kok seperti itu sama udahlah kita putus saja. putus? Riz, aku masih kasihan ya sama kamu. Aku bakalan kasih kamu kerja di sini, tapi jadi OB. Mau nggak? Nggak mau. Aku nggak mau, Bay. Aku itu kotor. Gimana nih pacar kamu? Nggak mau kotor? Udah deh, sekarang kamu coba tawarin sama pacar kamu. Kalau misalkan mau jadi OB, aku bakalan kasih kerjaan dia di sini. Sekarang aku mau kalian berdua minta maaf sama calon istri aku. Kamu udah kurang ajar banget ya. Calon istri. Dia, Putri. Ya emang kenapa? Dia calon istri aku. Kamu mau marah-marah sama Putri? Riz, aku udah cukup sabar ya sama kamu. Kamu salah, seharusnya kamu minta maaf. Bukan kamu merasa bener sendiri, Riz. Ya udah, minta maaf. Kamu minta maaf. Minta maaf, Bu. Karena udah salah paham. Ya udah, sekarang kalian lanjutin kerjaan kalian sesuai dengan arahan aku. Rif, kamu bawa mereka. oh Kalau Risma nggak mau, pecat aja, Rif. Jadi satpam. gue pos satpam. Baik, apa nggak berlebihan sampai mereka turun jabatan kayak gitu, kasihan loh. Karena mereka udah menghina kamu, ya mereka pantas buat ngedapetin itu. Dan Bentar, kamu bohong ya sama aku? Tadi kamu bilang kamu satpam, terus kamu ya, bohong ya? aku cuman ngebuktiin aja, Put, sama kamu. Sama Arif juga, kalau kamu itu wanita yang baik. Meskipun aku jadi satpam, kamu mau terima aku. Ya, kenapa harus bohong kayak gini coba? Aku mau Padahal ngebuktiin. tadi aku udah Ya udah, aku minta maaf kalau aku bohong. Cuman bohongku ini kan demi kebaikan juga. Kalau nggak dengan cara seperti tadi, semuanya tuh nggak bakalan terjadi, Put. Kamu masih mau terima aku kan? terima nggak ya? Ya, Aku takut nanti kamu bohong lagi. aku bakalan antar kamu. Aku bakalan ngomong sama orang tua kamu. Aku bakalan jujur semuanya dan aku bakalan kenalin kamu sama orang tua aku. Masih kurang Tapi cukup. aku tetap kerja di sini kan? Ya kalau kamu udah jadi istri aku, kamu nggak boleh kerja. Ya udah, Kamu masuk ke mobil aku. Jadi ini mobil aku, Put. bohong lagi kan? Iya, masa seorang satpam mau bawa mobil sih, Put? Ya udah. Masuk nih.